Ini orang ramah. Lo puji apa kayak gitu? Servis bagus kayak enggak? Enggak ada ramah doang. Iya, ramah doang. Kalau dapet gitu langsung keluar kayaknya gue. Iya itu. Bisa itu juga. Terus ada ECG. ECG itu apa sih? ECG itu untuk rekam jantung. Jadi yang biasa kalau di rumah sakit sering kayak lihat ditempel itu rekam. Jadi kan ada gelombang-gelombang jantung tuh. Iya. Ya, nah itu dilihat kayak iramanya gimana itu. Jadi mungkin bisa untuk bantu deteksi itu juga, Bang. Iya, saya tuh agak traumatik tuh. Kenapa tuh? Sama yang ditempel-tempel gitu. Karena dulu pas anak saya lahir, si Alea anak pertama saya, si dokter anaknya kan ngecek jantungnya. Terus dia bilang ada murmur. Oh. Ada bunyi murmur gitu. Bising jantung. Iya, bising jantung. Kata dokternya, ini biasanya masih lazim lah kalau di bayi atau anak-anak. Nanti makin gede, tambah usia, murmurnya hilang. Terus kontrol lagi kan, masih ada kan murmurnya. Setelah 6 bulan 3 bulan, ya namanya anak pertama kan worry ya. Pasti sih. Worry saya. Saya bawa ke rumah sakit Harapan Kita ya, rumah sakit jantung. Harapan Kita. Ke Harkit, ketemu dokter jantung di situ. Terus ngelihat anak saya tuh masih berapa bulan udah ditempel dia. Karena buat tahu ini murmurnya bahaya apa enggak. Iya, ya itu EKG kurang lebih kayak gitu. Nah ternyata aman. Ternyata aman. Secara anatomi jantung normal. Memang murmur. Jadi masih murmurnya masih oke ya. Good news gitu, lah. Iya. Cuma ya yang lihatnya tetap serem ya. Iya. Pas dokter bilang kayak gitu, gue inget lagi pas anakku ditempel-tempel kayak gitu. Oh, jadi dia bisa ya. Meskipun mungkin nggak seakurat yang di rumah sakit kali ya. Tetap standarnya sih ya kita perlu pemeriksaan sesuai rumah sakit sesuai standar sih, Bang. Betul. Tempel-tempel. Tapi mungkin bisa bantu screening juga. Iya, buat screening lah ini kan, buat biar tahu lebih dulu. Iya. Sama kalau tadi diabetes risknya tinggi, berarti harus ke dokter dong. Ya disarankan. Mungkin kalau resiko sebetulnya mau apapun resikonya ya kita baiknya kan cek gula rutin juga ya, Bang ya. Medical check up cek juga. Tapi kalau mungkin amit-amit hasilnya yang resiko sedang atau tinggi ya mungkin lebih disarankan periksa dokter juga, Bang. Oke. Nah, kalau jam-jam kayak gini tuh kayak misalnya kayak Huawei Watch Fit 5 Pro ini, dia kan bisa tahan sampai 10 hari. 10 hari. Iya, jadi kadang-kadang kalau yang dulu-dulu tuh kalau kita pakai jam kayak gini kan suka lupa ngecas apa segala macam. Ini 10 hari mah tahan, jadi oke juga. Iya, gitu. Ini juga memang saya rutin pakai harian. Bener, berhari-hari nggak ngecharge. Kadang ya kelupaan lihat, ternyata baterainya masih lumayan. Oke, nah ada aritmia analisis nih, apa ini aritmia analisis? Aritmia itu sebenarnya kan irama jantung. Itu kan yang dinilai itu banyak banget, Bang. Salah satunya itu reguler atau enggak reguler. Reguler atau enggak reguler itu jadi dalam artian kalau denyut jantung kita ukurkan kayak ada rasain di sini atau di sini, itu kan ada kayak dek 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 kan kita ngerasain. Nah, kalau deknya itu teratur antara beat satu beat berikutnya itu reguler. Nah, kalau aritmia irregular jadi bisa aja dirasain itu kayak dek 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 dek. Jadi beda-beda. Nah, itu yang dimaksud aritmia itu kayak gitu, Bang. Itu bahayanya di mana? Bahayanya itu jadi gini, aritmia itu mungkin ini detailnya dari dokter spesialis jantung ya, tapi dari yang saya tahu aritmia itu kalau denyut jantungnya itu terlalu irreguler ya, berarti itu nanti pompanya darah ke otot-otot ke seluruh tubuh itu kurang maksimal. Nah, kalau kurang maksimal ya pasti pasokan ke tubuh-tubuh kita juga menurun. Nah, itu yang mungkin bisa resiko namanya sinkop atau pingsan ya gitu. Karena pompanya tidak reguler, maka aliran darah pun juga jadi tidak stabil. Betul. Bisa sampai pingsan? Kadang bisa. Jadi aritmia itu kan masih ada aritmia yang bisa dibilang masih aman dan yang nggak aman ya secara awamnya lah. Kalau udah sampai yang aritmia sampai turut banget itu bisa sampai kayak gitu, Bang. Teman saya tuh ada yang aritmia, umurnya seumuran sama saya, lebih muda setahun, sampai diablasi jantung dia. Sampai dibenerin aritmianya. Itu pas dengar kabarnya tuh gitu. Iya, kayak itu ada apa? Iya gitu, aduh. Tapi untungnya udah tuh aman tuh, Bang. Aman. Dia udah main padel lagi. Udah main padel lagi. Dapat ini ramah dia. Dapat pin ramah dia. Cakep ya, tapi ini juga stylish, saya suka sih yang warna putih kayak gini. Dia powerful juga, punya ultra health dan sports feature juga ya. Betul. Kalau dokter emang suka warna-warna kayak gini ya? Warna iya, kayak cerah-cerah gini biar olahraganya semangat, Bang. Oh iya, benar juga sih. Benar juga. Ada fitur apa lagi, Dok, selama berapa hari ini nyobain nih? Nah, ada satu lagi yang menurutku paling menarik juga, mini workout. Mini workout. Nah, ini kelihatannya simple.
ya, tapi mungkin banyak yang masih belum aware. Jadi kan sebenarnya ada istilahnya exercise snack, Bang. Exercise snack tuh nyemil olahraga. Ya, itu aku juga sering share-share juga. Intinya tubuh kita itu sebisa mungkin ada rutin aktivitas atau olahraga ringan tiap 1 sampai 4 jam sekali. Oke. Nah, dan olahraganya tuh nggak perlu yang sampai 1 sampai 4 jam sekali. Emang bisa, Dok? Jujur ya, kalau sampai rutin banget susah. Ya, jadi exercise snack tuh bisa yang kita atur reguler, bisa yang nggak reguler. Kalau reguler tuh mungkin kalau kantoran agak dibikin alarm tuh tiap 1 sampai 4 jam sekali gerak. Atau kalau misalnya kayak saya atau Bang Radit, ya misalnya jadwalnya kan nggak tentu tuh. Sekosongnya itu bisa kita lakuin. Misalnya kayak aku sebelum praktek, kadang aku sampai tempat praktek sebelum mulai squat dulu. Di tempat praktek? Di tempat praktek. Di depan ruang tunggu pasien? Enggak, jangan di ruang. Jangan. Itu pasien bingung lah, saya pulang taruh. Squat dulu? Squat, kadang gitu, squat, kadang plank. Gitu. Jadi sebentar aja kayak squat 10 repetisi, plank 1 menit, 2 menit. Nah, itu di sini itu juga ada beberapa fitur itu ternyata. Ya, jadi beberapa gerakannya macam-macam. Ada yang gerakan, kalau aku lihat ada gerakan chest-nya, ada gerakan upper, kaki, itu macam-macam. Itu dengan badan sendiri, body weight? Badan sendiri. Badan sendiri. Jadi even kadang ingat kayak ada gerakan stretching seperti ini. Apalagi kan kalau kita sering duduk gini lama, gini ya kan bisa rounded, kita bisa stretching kayak gini, digoyang-goyangin kayak gini. Nah, itu. Jadi itu menurut aku simple dan penting banget. Soalnya apalagi kalau kita nyinggungin ke arah diabetes, itu salah satu tips supaya bisa mengontrol lah gula darah. Itu sebetulnya exercise next mini workout itu penting banget kita lakuin. Karena udah ada beberapa jurnalnya dengan rutin melakukan itu tuh gula darah bisa lebih stabil. Dan lakukan jalan setelah makan ya, atau mungkin exercise ringan, intensitas rendah, itu juga bisa membantu mengontrol gula darah. Bener lagi, saya waktu lagi pakai coba itu alat deteksi gula darah itu kan yang ditempel di sini.